Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Sesuai sama judul videonya, kali ini aku bakal sharing-sharing ke kalian tentang rubber band. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu rubber band itu apa, jangan skip video ini dan tonton terus sampai akhir ya. Oke, tapi seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe di bawah ini ya. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak tahu rubber band itu apa, rubber band adalah sejenis karet berukuran lebih besar dibandingkan karet behel biasa nih, karet behel yang bulat-bulat. Terus nih, rubber band itu fungsinya apa sih? Nah, yang pertama itu dia memperbaiki posisi antara gigitan rahang gigi atas dan juga gigitan rahang bawah, serta memperbaiki gigitan silang atau biasanya disebut dengan crossbite, serta mensejajarkan posisi gigi. Nah, sebenarnya fungsi dari si rubber band itu banyak banget, kalian bisa searching juga di internet. Tapi yang pasti dia itu memperbaiki posisi dari gigi itu sendiri, terutama pada saat pemakaian orto. Cara pakainya juga gampang banget. Jadi biasanya si rubber band ini atau karet elastis itu dikaitkan dengan hook. Jadi hook itu yang antena-antena gigi di sini biasanya ditarik ya, dikaitkan gitu, dan pastinya sesuai dengan instruksi dari dokter. Jadi kalian nggak bisa tuh kayak iseng-iseng atau kayak asal ngekaitin si rubber band ke gigi kalian. Nah, biasanya kalau pemasangan rubber band sendiri, kalian bisa menggunakan alat bantu atau juga pakai tangan kalian sendiri. Untuk pemakaian dari rubber band itu sendiri biasanya pada saat fase-fase tertentu pada perawatan orto, atau biasanya kasus-kasus lain juga sih, pokoknya untuk gigi ya. Dan untuk dipasangnya itu kapan aja, itu tuh sesuai dengan kasus gigi dan tergantung setiap orang, jadi bakal beda-beda. Terus nih, buat yang nanya pakai rubber band sakit atau enggak sih? Nah, aku bakal sharing-sharing nih buat yang belum tahu pakai rubber band itu kayak gimana. Kebetulan banget kemarin pas aku kontrol itu tanggal 16. Jadi sebenarnya aku kontrol itu jadwal tanggal 14 Maret 2021, tapi kebetulan dokter aku tuh cuti, jadi kayak di reschedule lagi, dan aku dapat di tanggal 16 Maret 2021. Nah, sebenarnya dari awal dokter itu nggak bilang, maksudnya dari awal tuh dari pas aku kontrol ini kemarin ya, itu dia nggak bilang kalau aku tuh bakal dipasangin rubber band, karena pada saat biasanya kita kontrol, kita kan tanda tangan persetujuan tindakan untuk ganti karet, dan juga kalau misalkan harus ganti kawat ya kita ganti kawat gitu kan. Tapi ternyata pas aku kontrol itu dokter ngeliat gigi aku dan aku harus dipasangin si karet elastis ini ke gigi aku. Nah, aku dipasangin di bagian gigi taring yang sebelah kiri nih. Jadi ini yang sebelah kiri ya guys, nih. Dan ini sebenarnya bentuknya segitiga gitu. Jadi yang dipasangin adalah gigi taring yang atas yang kiri, sama gigi taring yang bawah yang kiri juga, sama tambahan di gigi geraham pertama yang ini nih. Jadi ini bentuknya segitiga gitu kan. Akhirnya aku dipasangin rubber band behel ini karena jadi kan permasalahan gigi aku tuh selain berantakan yang depan belakang gitu, gigi aku tuh nggak sejajar gitu, jadi kayak naik turun. Dan kebetulan gigi aku rahang yang sebelah kiri itu memang agak lebih naik itu dibanding yang sebelah kanan. Otomatis ketika aku pakai behel nih, kawatnya ini tuh sebenarnya nggak bener-bener lurus gitu, jadi dia yang sebelah kiri agak ke atas gitu. Makanya dokternya itu mau narik gigi aku yang di kiri ini biar sedikit turun lebih ke bawah. Nah, makanya aku di sini dikaitin di hook yang kiri, taring kiri, atas dan bawah. Nah, buat kalian nih yang masih bingung rubber band itu bentuknya kayak gimana, nih aku bakal kasih lihat. Jadi pas aku dipakein, ini tuh yang dari dokter langsung. Habis itu aku dikasih bukan gratis ya, ini bayar. Jadi satu pack kayak gini, satu pieces gini, isinya tuh ada 100. Ini ada 100 ya. Aku nggak tahu ini kelihatan atau enggak sih. Pokoknya ini ada 100. Mereknya itu Butterfly. Aku yang Butterfly gitu. Dan ini ukurannya yang medium force, yang 6,4 mm. Nih, 6,4 mm. Duh, sorry kalau di kameranya nggak kelihatan. Nah, ini tuh karetnya kecil dan banyak banget. Aku ngambil salah satu contohnya aja ya. Jadi ini tuh karetnya tuh seperti ini nih. Nih, kalau kelihatan kan ya, walaupun ya burem-burem kayak gini. Jadi ini tuh sebenarnya agak kelihatan bening, tapi dia agak keputihan gitu, tapi ya nggak putih banget. Dan ukurannya sih kalau punya aku, kalau kalian tahu karet tabung gas, itu tuh mirip banget ukurannya, diameternya segini tuh.
Ini dari FDC-nya langsung, harganya 200.000, isinya yang 100 pieces. Jadi aku dapat satu plastik gini. Nah, si rubber band itu bakal diganti nggak sih? Jadi rubber band itu bakal diganti kalau misalkan karetnya itu memang ngerasa udah melar nih. Jadi kalau pada saat pemakaian pasti kalian bakal ngerasa itu tuh kayak kenceng gitu kan narik. Tapi lama kelamaan kalau udah sering dipakai ya samalah kayak karet behel, dia tuh bakal melar gitu. Jadi kalau aku udah ngerasa udah nggak kencang ya aku ganti lagi gitu. Dan ini sih sebenarnya isinya banyak banget. Sekarang aku bakal kasih lihat ke kalian aku biasanya pakai tuh kayak gimana. Kalau yang pertama kali itu aku dipakein sama dokternya itu pakai alat gitu ya, alat bantu. Tapi dokternya ngajarin aku cara masangnya itu tuh gampang sih. Jadi emang pakai tangan aja, tapi pastiin tangan kalian tuh udah bersih ya sebelumnya. Ini aku bakal ngeliat ke sini dulu karena aku bakal ngasih lihat. Ini tuh kalau dicopot ya dicopot aja biasa, tapi kalau dipasang ya biasa aja nih. Ini aku bakal copot dulu, ditarik aja tuh lepas tuh. Terus pakainya gimana? Pakainya juga ya biasa aku sangkutin dulu yang hook atas sama hook bawah, habis itu baru aku ke gigi geraham. Nih. Tuh. Jadi emang bentuknya segitiga kalau kasus aku sendiri karena memang instruksinya seperti itu. Jadi kalian nggak bisa ya, misalkan kayak oh aku pakai behel nih. Misalkan kalian pakai behel terus kalian mau pakai si rubber band ini karena misalkan mau merapikan rahang atau gigi gitu. Itu nggak bisa kalau misalkan kalian nggak sesuai dengan instruksi dokter. Jadi kalian bener-bener harus dari dokternya langsung gitu. Kalau emang kalian belum harus pakai rubber band ya nggak usah. Tapi kalau misalkan emang dokter bilang harus pakai rubber band ya kalian pakai. Takutnya nanti malah kalau misalkan kalian maksain tanpa sepengetahuan dokter kalian dan tanpa dikontrol gitu ya, nanti takutnya posisi gigi kalian justru kayak ngacak-ngacak gitu, bukan sesuai dengan keinginan kalian. Terus biasanya aku pakainya tuh berapa lama sih? Nah ini tuh aku pakai setiap hari, bahkan aku tidur juga aku tetap pasang. Dan biasanya aku copot ketika aku makan dan gosok gigi aja. Tapi kalau untuk aku pribadi, aku tuh disuruhnya satu hari itu cukup 10-12 jam per hari aja. Jadi bukan yang bener-bener full 24 jam gitu. Enggak, jadi kalau aku 10-12 jam, habis itu kalau misalkan udah sekitar berapa jam segitu aku lepas, ya udah deh nanti aku pasang lagi kalau misalkan aku mau pasang. Dan kalau makan ya aku copot, nanti setelah makan aku pasang. Rasanya pakai rubber band itu awalnya gigi aku tuh kayak kaku banget, jadi kayak flashback waktu awal-awal aku pakai behel. Itu tuh bener-bener kerasa banget nyerinya, jadi kayak pegel sih sebenarnya, pegel kaku gitu. Mungkin karena giginya berproses gitu kan, bergerak ke bawah kayak gitu, jadinya pegel. Apalagi waktu hari pertama kedua itu aku juga nggak bisa gigit makanan yang keras, jadi aku makan bubur lagi. Tapi kalau sekarang sebenarnya aku pakai ganti karet pun nggak sesakit yang sebelum-sebelumnya gitu, udah biasa. Paling yang kemarin karena aku ganti rubber jadinya agak sakit aja gitu. Tapi sekarang tuh udah hampir seminggu atau lebih dari seminggu bahkan, aku tuh udah biasa aja pakai sini. Tapi biasanya kalau udah sekitar 10-12 jam aku udah mulai kayak agak sedikit pegel. That is okay. Nanti kalau misalkan aku udah copot nih, itu rasanya kayak nyilu gitu sih, karena kan mungkin tadinya dikaretin ya, terus ketika karetnya dilepas tuh kayak gigi tuh kayak kaku banget, gak tau kenapa. Terus aku pakai rubber ini tuh belum tahu sebenarnya sampai kapan, cuma karena dokternya dia bilang mau nurunin sedikit aja, jadi dia dikontrol aku selanjutnya, dia akan ngeliat gigi aku lagi. Kalau misalkan emang udah cukup, dia akan nyuruh aku berhenti untuk memakai rubber. Tapi kalau misalkan aku masih harus, maksudnya masih progresnya masih lama, ya aku bakal terus pakai kayak gini gitu. Jadi aku setiap hari ya sekarang pakai kayak gini. Kadang-kadang pun ngomong jadi susah karena kan ini karet ya, apalagi dia diameternya kecil gitu, jadi kayak gak bisa ngomong yang terlalu bebas gitu. Tapi masih ya, menurut aku masih sekarang nyaman-nyaman aja sih dibanding waktu awal pertama kali aku adaptasinya. Pemakaian dari rubber band itu sendiri sebenarnya beda-beda. Ada juga yang awal pertama kali pakai behel udah dipasang, ada juga yang kayak aku nih pertengahan, ya aku nggak tahu sih, nggak bisa bilang ini pertengahan, tapi ya aku udah setahun pakai behel terus aku baru pakai rubber ini gitu. Jadi ya tergantung sih, mungkin ada teman-teman juga yang pakai behel tapi memang tidak pakai rubber band behel ini, itu juga mungkin ada.
kayak gitu guys. Nah paling itu guys perkembangan dari progres behel aku yang sekarang. Aku masih kontrol rutin seperti biasa 1 bulan sekali, dan kontrol rutin 1 bulan sekali itu bener-bener wajib yang harus kalian lakukan ya. Karena kalau misalkan kalian nggak pernah kontrol ya, otomatis gigi kalian tuh nggak akan nggak akan cepat rapi gitu, dan kalian juga nggak bisa ganti karet di rumah sendiri. Bukan karena nggak bisa masangnya ya, tapi kalian tuh kan bukan dokter dan kalian juga nggak paham kan tentang gigi lah gitu. Jadi yang kita serahkan itu ke dokternya aja langsung. Jadi aku anjurin kalian untuk rutin konsultasi per bulan. Oke, segitu aja video dari aku. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa untuk jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Bye bye.